Saatnya kamu bersuara. Cuma di sini di Yo Speak Up. Wih, apa kabar? Gimana? Belum salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Abdul itu harus selalu dimulai dengan salam. Betul. Ya. Biar kita nggak ngerasa gimana gitu ya. Karena kita hidup di Indonesia, bro. Iya, tapi emang salam itu bagian dari tradisi dan juga biar katanya biar saling akrab gitu kan. Dan nuansanya memang kalau di Indonesia itu kan selalu ya yang namanya salam itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Betul. Ya kan, kita selalu berusaha untuk ini sih sebenarnya memberikan yang terbaik lah pokoknya. Dan salah satunya malam ini memberikan yang terbaik untuk anak muda di Kota Pekalongan di Youth Speak Up. Iya, saya yang muda yang bicara kawan ya. Malam hari ini udah ada anak-anak muda yang akan berbicara tentang sesuatu yang kayaknya boleh dibilang kadang-kadang ini sesuatu yang berat ya. Kayaknya sih. Berat gak sih? Iya, mudah-mudahan tidak berat karena kita obrolin secara santai. Ya ringan-ringan aja santai ya supaya bisa dinikmatin banyak orang lah ya. Dan kita mau ngobrolin soal hukum. Wah, iya memang berat sih ya. Kata lumayan istilah berat. hukum itu, ngeri banget bro gitu. Lumayan berat. Berasa hukum. Ini urusannya sama polisi, jaksa, hakim. Aduh, penjara. Iya, gitu iya. gak sih? Soalnya ada juga yang teman saya tuh, nggak teman juga sih, ada orang yang malamnya itu ambil komputer, paginya dihukum. Iya, maksudnya malamnya les komputer. Paginya ambil kuliah hukum gitu. Ada juga yang emang malamnya ambil komputer, paginya dihukum ya ada. Itu beneran. Itu beneran. Kriminal itu Pak. Oke. Sudah ada suara nih. Ini Sudah siapa ada sih suara. ceweknya? Wah. Oke, di studio sudah hadir 2 bintang tamu kita. Kita pakai istilah bintang tamu aja ya. Oke, Biar keren ya daripada bintang tamu. narasumber. Wow, berasa berat banget. Kayak lagi Jadi kalau mau narasumber apa nanti gaya bicaramu gini. Jadi namanya hukum itu. Aduh. Oh iya, berasa ini aja ya. Dosen banget ya gitu. Kalau kita sebut sebagai bintang tamu berarti ini kawan-kawan ini sebagai bintang ya. Iya, Jadi bintang dong. akan lebih bersinar cerah lah. Yap, bintang muda kita. Keren tuh. Bintang muda kita Bintang di bidang muda kita hukum. di Wah, bidang hukum. mantap ya. Ada siapa nih 2 orang? Kita Coba kenalan dulu. Kenalan dulu deh. Oke. Di sebelah pojok. Pojok mana nih? Pojok. Ya situ dong. Oke. Perkenalkan saya Muhammad Isul Arob. Saya dari Lingkar Kajian Kota Pekalongan. Lingkar Tepatnya Kajian dari Kota Pekalongan. Divisi Demokrasi Hukum dan HAM. Weh, ada ya divisi demokrasi hukum dan HAM. Divisi Demokrasi Hukum dan HAM. Ngeri ya. Ngeri. Iya sih. Ngomong demokrasi aja tuh udah nggak habis-habisnya. Iya, tadi kita ngobrolin Iya, soal kita itu di ya. sore ngobrolin Sore tadi demokrasi. ngobrolin soal demokrasi. Bener Sampai gak sih? maghrib lah. Bener gak sih kita sudah demokrasi? Ya, apalagi tambah lagi tentang HAM. Apalagi demokrasi Pancasila. ngeri, Waduh, ngeri sedap nih. Iya. Apalagi momentumnya memang lagi momentum jelang pesta demokrasi, ya kan? Iya, pas banget momentumnya. Oh iya, pas banget. Ini yang pada ngupingin, yang pada nonton ini pasti berdebar-debar. Ini mau bahas siapa? Enggak ya, kita nggak bahas siapa. Bukan waktunya untuk bahas siapa-siapa. Iya. Dan itu enggak banget lah buat Youth Speak Up. Iya, kayak kurang something yang esensial ya buat Yap. anak-anak Gen Z gitu Betul. kan. Obrolannya tentang siapa itu aduh. Nggak asik banget. Kita lebih ke esensi aja. Oke. Nah, yang cewek dong. Kenalin dulu. Oke, perkenalkan saya Dia dari Lembaga Kajian Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pekalongan. Wih. Kebetulan divisi- saya- apa ketuanya? Iya, saya ketua. Wih, mantap. Ketuanya cewek, bro. Wih. Tapi sudah demis 2 hari yang lalu. Oh, 2 hari yang lalu. Sudah demis. Iya, 2 hari yang lalu. Oh, terus sudah ada pengganti. Sudah Pak. Siapa? Penggantinya cowok, kebetulan wakil saya dulu. Oh,
Oh, ada regenerasi ya? Iya, regenerasi. Bagus lah. Keren Fakultas Hukum. Ya nanti yang nextnya mungkin kita sama teman-teman yang Pengurus baru. pengurus baru juga boleh ya. Boleh tuh. Ngomongin soal apa? Hukum maling gitu. Hukum cinta. Hukum, asik juga tuh. Kalau suka sama suka nggak bisa tuh dihukum. Bener nggak sih? Iya betul. Betul. Sama-sama nggak bisa dihukum. Nggak bisa dihukum. Jadi Karena pernah. Karena dua-duanya menikmati ya. Hey. Menikmati cinta. Betul. Iya, ya sama deh kalau kita beli sesuatu, kalau dua-duanya sudah ngerasa transaksinya udah oke nih, ya berarti kan nggak ada satupun orang yang merasa dirugikan. Kalaupun katakanlah ternyata barangnya nggak sesuai dengan apa ya yang diharapkan oleh pembeli, ya itu salah dia sendiri gitu kan. Iya. Tapi Dalam hukum gitu. Oh iya. Cuman kalau lebih vulgarnya berarti kayak penggerebekan hotel Melati. Vulgar sekali. Waduh. Alamak. Ya. Langsung ngegas nih. Kita belum pemanasan loh ya, udah panas dulu nih. Udah dibikin Langsung panas jurang. nih. Aduh, langsung masuk jurang nih. Wing, gitu. Ya ampun. Ya nggak apa-apa sih buat rame-rame ya. Supaya suasananya jadi seger. Iya, Karena biasanya yang gitu-gitu seger loh. Aduh. Iya gak sih? Masalahnya itu yang para pelanggannya itu semakin kesini banyak anak muda sih. Nggak tahu sih kalau itu. Saya kurang paham. Menurut data penelitian saya dulu. Saya neliti ke sana ngapain ya? Tapi secara faktual memang iya sih. Iya, emang iya. Menurut observasi yang saya lakukan. Sama-sama aja Sama-sama. observasi ya. Berarti waktu itu kita bareng observasinya. Jangan-jangan, cuman lain tempat aja. Lain sasaran. Lain sasaran. Sempat riset ya, Pak. Oh iya dong. Riset bagian itu paling menyenangkan, tahu Waduh. nggak sih? Iya, karena kita akan berhadapan dengan banyak orang yang ya katakanlah terutama penjajah ya. Betul. Kaum penjajah ini kan selalu tampilannya selalu membuat mata melek gitu kan. Nah, itu. Refreshing. Enggak dong, kita memang sebagai masyarakat ilmiah gitu ingin sesuatu tuh based on research. Yes. Itu dalihnya ya. Iya, yang lainnya samben gitu. Dalihnya seperti itu. Aduh, ini rusak nih diskusi. Wah, kalau Tapi nggak apa-apa sih. ngomongin soal dalih nih kayaknya anak hukum lebih Iya, jago biasanya. lebih jago berdalih. Betul. Emang seperti itu kah? Anak hukum biasanya emang jago berdalih gitu. Bener gak sih? Harusnya seperti itu ya. Oh, harusnya gitu. Ya, Wah. faktanya gimana dong faktanya? Kalau faktanya sih kalau menurut saya ya pasti ada dalihnya. Kadang kalau misalkan kita diajak diskusi nih banyak dalihnya kayak kita itu punya banyak alasan yang untuk bisa mematahkan pendapat orang lain gitu. Iya, betul. Kalau semisal salah satu pegangannya teman-teman pengacara itu perkuat dasarnya lalu perbanyak argumennya. Betul. Ya, argumen-argumen itu kan termasuk dari bagian dalih-dalih itu. Jadi emang teman-teman di perkuliahan juga emang dikuatkan di sana kan? Dilatih gitu ya? Dilatih seperti itu atau bagaimana? Kalau di perkuliahan Fakultas Hukum Unikal sendiri sih mungkin lebih ke teori-teori aja sih, Pak. Oh. Untuk prakteknya kita cari di tempat lain. Iya, betul. Oh, jadi di kampus teori. Membosankan. Wih, Bapak. bukan saya yang bilang. Bapak, denger ya. Kuliah di mana ini? Waduh. Pak Harto tadi tak kabarin loh. Kebetulan Pak Arto juga pembina LKM. Oh iya, oke. Ya semoga aja Udah beliau berkawan baik ya. semoga aja beliau sedang nonton lah ya. Waduh. Karena tadi sore itu tak kabarin Pak ini mahasiswa jenengan nih mau tampil gitu. Ya supaya tahu bahwa ternyata beliau berhasil membimbing mahasiswanya gitu, ya kan. Jadi kalian jangan takut. Salah ngomong itu pasti. Sekarang saya sedikit berhati-hati. Enggak usah berhati-hati, biasa aja. Biasa aja. Lagian Pak Harto lagi migran tadi. Paling jam segini sudah istirahat. Tapi pun kalau misalnya Anda salah ngomong kan Anda juga punya dalih lain. Iya. Pak itu Ada kan alasan. iya, alasannya Pak itu kan tuntutan pasar gitu. Untuk menghidupkan acara gitu. Jadi kan harus Harus dibikin rame Pak Dibikin gitu ya. rame gitu Kalau ya. nggak rame kan nggak seru gitu ya.
Oke. Tapi emang di LKM ini juga sebagai pelarian kah dari kebosanan di kampus? Ini nih kayaknya sih bener nih. Bukan sih, bukan kepelarian Pak, mungkin kita Apa? mau pengen tahu prakteknya aja, karena biasanya di LKM itu ada yang namanya program kerja paralegal hukum Pak. Nah paralegal itu kita langsung turun ke desa nih, jadi kita mencari desa yang bermasalah gitu, terus kita sedikit memecahkan dengan menghadirkan praktisi hukum gitu. Oh gitu. Kalau ada masalah-masalah apa di desa, teman-teman bisa hadir di sana ya. Betul. Bukan Apa aja tuh masalah yang biasanya di ini? Kalau terakhir di tahun ini kita memecahkan masalah pertanahan di Purworejo, Sragi. Weh, Purworejo Purworejo Sragi. Iya. Oh iya. Deket. Oh enggak ya, agak jauh sih dari tempat saya. Oh iya ya. No, ya jauh lah. Lumayan, lumayan. Masuk ke dalam dah. Gitu. Iya, Purworejo agak ke Itu sana. apa sengketa? Iya, sengketa. Sengketa. Antara masyarakat atau dengan Masyarakat dan dari masyarakat ke pemerintah, jadi kayak ada sedikit miskomunikasi lah antara itu. Mungkin waktu itu kita yang menjelaskan, dosen yang kita hadirkan yang menjelaskan terkait itu gitu. Siapa? yang biasanya? menang? Ya. Pak Agung, Oh, Pak Pak Agung. Agung Aditya, konsen di pertanahan. Oke. Terus yang menang berarti siapa itu? Itu belum masuk ke pemenangnya sih Pak, kita baru mengedukasi aja ke warga gitu. Nanti tetap yang menyelesaikan pemerintahan desanya dengan warga terkait gitu. Oh iya. Terus peran dari kawan-kawan di sana menjelaskan begitu ya? Iya, duduk meluruskan Oh, untuk gitu. perkaranya seperti apa gitu. Oke, berarti tidak kemudian atas nama pemerintahnya atau atas nama masyarakatnya, tapi teman-teman berada di tengah gitu Iya, ya sifatnya. netral aja Pak kita. Wah, rock ya netral. Tapi sebenarnya memang hukum itu netral sih, objektif. Ya nggak sih? Harusnya seperti itu. Iya kan? Iya harusnya. Kalau kita berpijak pada aturan pasal-pasal kan sebenarnya netral gitu kan? Hukum berpijak pada keadilan ya. Nah, ya nggak berpihak pada netral. Kalau netral kasihan enakan netral dong. Dibelain terus. Terus netral. Kayak di lambangnya itu kan ada Dewi Keadilan ya. Betul. Siapa tuh Dewi Keadilan? Siapa Izul? Ayo, Nama siapa? konkretnya? Saya juga lupa soalnya. Saya juga sedikit lupa Pak. Dari Yunani ya. kalau nggak salah ya. Yunani ya. Dewi Siapa Keadilan. sih Dewi Iya. Keadilan? Alah. Ya nanti kita Siapa cari sih lah ya. yang sudah lupa? Nanti kita cari ada di Google nanti ketemu kok Google. Oh iya, kebetulan Izul juga dari LKM juga Pak. Oh iya, aku juga sebenarnya anggotanya dari Oh, dia juga. gitu. Jadi double nih ceritanya. Iya, kan Wah, side job Tapi ya. sebenarnya lebih duluan ikut di LKKP. Di LKKP ini sudah masuk periode kedua. Kedua ya. Oke, aku juga di LKKP sih. Iya. Sebagai dewan pakar ya. Luar biasa ini memang. Pakar apa gitu? Gak jelas itu. Pakar itu ahli pikir ya. kalau nggak salah ya. Ya semoga aja begitu. Kerjanya mikir mulu gitu ya. Makanya tambah kurus aja aku. Banyak mikir. Tapi berisi apa namanya? Karena banyak pikiran. Wah, yang dihasilkan. Banyak pikiran itu malah justru ini loh. Beban loh itu. Beban hidup itu. Overthinking. Oke. Malam hari. Kita kan tadi sudah sedikit ngulik tentang ternyata hukum seperti itu. Nah, tapi sebenarnya apa sih hukum itu? Nah, itu tuh yang Kita pertanyaan mau inti itu. kepoin dong. Sebenarnya apa sih hukum itu dari LKKP dulu deh. Oke. Kalau hukum itu ya sebenarnya kalau secara sederhana ya adalah sebuah aturan ya, sebuah aturan untuk mengatur tingkah laku seseorang. Karena bagaimanapun juga sebenarnya dalam kita bermasyarakat, dalam kita berinteraksi dengan antara satu individu dengan individu yang lain itu kita ada sesuatu kayak semacam rambu-rambu gitu yang tidak bisa kita laksanakan secara sewenang-wenang atau bagaimana gitu. Pokoknya harus ada aturannya. Nah, jadi hukum itulah yang mengikat sebagai rambu-rambu bagaimana manusia untuk melakukan sesuatu. Secara sederhananya sih mungkin seperti itu. Aturan ya berarti hukum Iya, itu ya. aturan betul. Jadi bukan pedoman ya. Beda lagi itu. Lebih ke aturan sih, lebih ke aturan. Lebih ke aturan Kalau ya. pedoman itu ya kayak apa ya? Kayak Hukum lebih- dasar kali ya. Iya, lebih mendasar Kalau banget. hukum dasar. Kayak misalkan di kita itu
ada Undang-Undang Dasar 45. Nah, itu pedoman tuh, Iya. pedoman pelaksanaan kenegaraan. Betul, tapi itu juga termasuk produk hukum juga Produk hukum ya. Oke. Nah, ini nih manfaatnya kuliah nih malam hari ini. Enggak juga sih. Kita dapat nggak pilihan ya Zul ya? Gitu ya. Tapi sebenarnya apa sih? Boleh dikata banyak orang yang mengatakan bahwa hukum itu juga produk politik. Nah, terus mana nih yang lebih di posisinya yang lebih penting itu sebenarnya mana sih? Penting hukumnya atau penting politiknya? Nah, itu. Penting hukumnya atau penting politiknya? Oke, sebenarnya kalau semisal kita lihat ya, hukum itu ya secara murni awalnya itu emang untuk mengatur tingkah laku manusia. Oke. Namun seiring berjalannya waktu, seiring berjalannya dan berkembangnya manusia, seiring berkembangnya pemikiran manusia, akhirnya dan juga apa ya? Kalau semisal kita lihat definisi dari politik itu ya sebenarnya cara untuk mendapatkan sesuatu atau kekuasaan tertentu. Nah, itulah dari cara mendapatkan kekuasaan tertentu itu yang seiring berjalannya waktu juga diselimuti oleh nafsu-nafsu. Oh iya. Ya, diselimuti oleh nafsu-nafsu yang akhirnya hukum itu menjadi sebuah alat untuk kepentingan politik tertentu. Itu sebenarnya ya sebenarnya tidak 100% bisa dibuktikan juga kalau politik itu mempengaruhi hukum. Tapi ya kalau semisal kita lihat secara norma yang terjadi di dalam hukumnya terus implementasi kepada masyarakatnya, yaitu akhirnya akan terseret-seret antara kepentingan politik dan juga kepentingan hukum. Oke, ini asik nih. Karena banyak ya sebenarnya ya kasus-kasus hukum yang akhirnya diseret ke ranah politik sehingga kemudian dan itu dikonsumsi oleh publik lewat media-media. Betul. Kadang-kala ya kita harus buka mata lah. Tidak semua media memahami betul ini masalah hukum, ini persoalan politik. Iya. Kadang-kala dicampur aduk, ya kan? Akhirnya muncullah keramaian-keramaian di media sosial dan lain sebagainya. Nah, sikap kita sebagai anak muda, wah, Waduh. harusnya gimana tuh? Iya, Iya kan? ya, langsung ke Gen Z ya. Iya dong, kan kita kan masih muda, ya Iya. kan? Kita kan seumuran kan? Iya. Selisih berapa hari kemarin ya kita? Selisih 2 jam. Selisih 2 jam. Gimana Sebagai tuh? anak muda gimana nih sikapnya? Bagaimana kita harus berpikir kritis terhadap persoalan-persoalan itu gitu loh. Oke, ini siapa nih, Izul atau aku? Terserah, nih? kita Oke. ngobrol aja santai. Oke. Biar nggak seperti wawancara gitu. Kita kan tidak sedang bimbingan skripsi. Jadi yang mau ngomong aja ya. Masih di dalam fase itu tuh saya tuh. Oh, Dosbing. pasti deg-degan ya. Oke, menyikapi media yang mungkin mencampur adukan hukum dan politik ya Pak. Saya mungkin sebagai Gen Z karena pastinya harus mengolah berita yang benar atau hoax gitu. Jadi mungkin saya biasanya kalau misalkan saya mencari sumber berita itu langsung dari link yang resminya gitu. Kayak tadi kita sempat di depan itu kita bahas Rohingya ya, Izul ya. Kita bahas Rohingya sedikit aja sih, kita membahas Rohingya, kita cari telaah tuh yang harusnya berita konkretnya itu dari mana, jadi kita tidak termakan hoax yang dibuat media-media gitu. Itu sih mungkin sedikit gambaran untuk kita mencari berita yang benar gitu. Terus kita cari berita atau platform yang itu bisa dipertanggungjawabkan. Biasanya kita mencari langsung di kementeriannya atau narasinya atau apa gitu. Biasanya saya dan Izul kita mencari di narasi ya Izul. Kemarin kita habis bahas MK Pak. Gimana tuh? Soal MK itu apa tuh? Waduh. Ini ngomong hukumnya ya. Agak bobot juga Iya. nih. Iya nggak apa-apa. Ya memang harus berbobot dong. Yang namanya anak muda harus berbobot. Apalagi yang dibahas di situ juga anak muda kan. Kalau anak tua, kalau orang yang sudah tua, cukup bobot badannya aja, gitu kan.
MK dan MK Ah, MK ya. dan MK. MK yang MK pokoknya. Gimana? Kajian yang kalian yang jadi bikin. bahasan Ah, MK-nya apa MK-nya lah spesifiknya. Yang kemarin itu kita membahas putusan yang diputus karena usia calon presiden, calon wakil presiden gitu. Lebih ke impact ya atau Iya. dampaknya dari putusan itu apa nih buat anak muda. Soalnya kalau misal menurut saya nih ya, kalau menurut saya secara pribadi, kalau misal kita lihat dari putusan MK tersebut yang akhirnya membuat anak muda itu bisa tampil di dalam kontestasi pemilu, kontestasi pemilihan umum, itu tak kira itu bagus juga buat anak muda sebenarnya. Ya. Ya. Bagus juga buat anak muda, membuka ruang lebih lebar buat siapapun anak mudanya, kita biar bisa maju untuk mengikuti kontestasi pemilu. Karena sebenarnya ada benarnya juga dari apa yang diajukan sama Almas itu orang yang mengajukan gugatan ke MK Tuntutan pertama. soal tuntutan permajaan, bukan permajaan ya, tapi lebih ke persyaratan khusus untuk menjadi capres ataupun cawapres. Sebenarnya itu ada benarnya juga bahwa sebenarnya kalau menurut saya usia itu tidak menentukan kedewasaan seseorang untuk memutuskan sesuatu. Betul. Jadi kadang anak muda juga bisa memutuskan hal yang benar, dan orang tua pun kadang juga bisa salah. Nah, hal itu yang tak kira sebenarnya perlu disoroti juga sebagai kita kaum muda, bahwasanya kita tidak bisa memandang putusan MK itu sebagai 100% hal yang salah. Ya. Ya walaupun memang kalau semisal kita lihat dari ranah kepentingan politiknya itu tidak tepat. Dari ranah kepentingan politiknya itu tidak tepat. Dan diputuskan di tahun politik juga ya. Iya, diputuskan itu. Kontroversi gitu. Itu dia yang rame kan di situnya. Antara wacana politik dan hukum bertarung di situ, berbaur di situ. Akhirnya bukan lagi ngomongin soal pasalnya, bukan lagi ngomong soal ketentuan hukumnya atau hasil yang dicapai oleh MK, tapi lebih ke personal. Iya, Betul. personal. Nah, kalau sudah personal kan, ya kan sudah, ini bukan lagi ngomong politik, ini sudah ngomongin hibah tuh. Sebenarnya kita berhibah ya. Enggak. Kita ngomongin tentang keputusan loh. Keputusan kan. Jadi kita nggak ngomong personalnya. Betul. MK secara kelembagaan, aturan hukum ya kita lihat pasal per pasal gitu Iya, kan. betul, Nah, Jadi sehat kalau- kita. Kita netral. Iya. Kita netral. Ya kalau kita bukan ngomongnya netral ya, kita harus melihat dari perspektif hukumnya dulu. dari Iya, betul. Nah, itu. perspektif hukum. Dan ini kan jawaban anak muda begitu ya. Sebenarnya di kalangan teman-teman sendiri melihat pernah nggak ngobrol-ngobrol sama yang lain juga gitu? Apakah mereka juga punya pandangan yang sama bahwa secara esensi MK itu sebenarnya juga itu membawa aspirasi dari teman-teman muda juga kan yang diputuskan itu? Apakah kesana juga atau ternyata banyak anak muda juga yang melihatnya dari sisi momentum politiknya ini sehingga kayak ini kayak menguntungkan satu pihak aja nih atau gimana? Ya sebenarnya Yang kalau teman-teman potret. kajian yang kemarin sempat LKM buat itu ya muncul dari Dua sudut obrolan-obrolan yang terjadi di luar kegiatan-kegiatan formal ya. Ya kita juga sempat mengadakan diskusi terlebih dahulu sebelum itu bahwasannya kalau semisal kita lihat dari esensi ya emang sebenarnya itu hal yang membuka peluang buat generasi muda untuk bisa action. Nah, cuman yang jadi problematik adalah hal itu diputuskan pada saat tahun-tahun mepet pemilu. Bahkan hamin beberapa minggu itu baru putusannya keluar kan. Padahal kita juga sempat pernah berpikir bahwasanya ini putusan ini kalau semisal diputuskan jauh dari tahun pemilu bisa jadi tidak problematik nih. Bisa jadi putusan ini malah justru didukung anak-anak muda nih. Bisa jadi seperti itu. Tapi ya bagaimanapun juga hal itu sudah terjadi ya kita harus sebagai anak muda juga harus mendukung dalam artian bukan mendukung siapa-siapanya ya, mendukung karena putusan MK itu memang sudah resmi dan itu juga tidak ada kecacatan di dalam proses memutuskannya. Ini nih yang orang-orang juga kadang sering salah paham juga
putusan MK itu ya emang putusan yang resmi secara konstitusi. Secara konstitusi benar. Ya. Cuman yang membuat salah itu yang pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Bapak Ketua MK-nya. Nah, pelanggaran kode etiknya itu adalah pelanggaran karena beliau berbicara terlebih dahulu kepada publik sebelum putusan itu disahkan atau putusan itu dibacakan. Oh, sudah ada Sebenarnya salahnya spoilernya cuma di dulu situ. gitu ya. Ya, di spoiler dulu nih sama ketua. Di spoiler dulu. Padahal kan harusnya hakim nggak boleh. Nggak Iya. boleh nyepil dulu Betul, sebelum betul. adanya putusan itu emang benar-benar dibacakan. Ya, ya. Sama seperti urusan lomba misalkan juri nih. Kalau saya jadi juri, katakanlah misalkan harus melakukan semacam seleksi pada berapa sekian naskah misalnya. Iya, Ada betul. 100 naskah Penilaian gitu ya. ada penilaian dipilih 10 besar. Saya nggak boleh ngomong ke siapapun. Nah itu. Bahkan nyepil aja deh. Ya. Nyepil aja deh. Nyepil katakanlah katakanlah misalkan alhamdulillah 10 naskah sudah terpilih. Oh, itu sudah jadi masalah. Iya betul. Melanggar kode etik Iya. perjurian ya, Pak. Iya. Perjurian. Kan juri itu hakim toh. Iya betul. Gitu. Oh iya, dan itu tidak banyak dipahami oleh masyarakat sebenarnya. Ternyata Iya. pelanggaran kode etiknya itu di masalah spill-spill itu tadi ya. Betul. Nah, yang digoreng-goreng oleh media dan yang digoreng-goreng oleh masyarakat itu adalah benturan antar kepentingan politiknya. Ah, Nah, hal itu yang akhirnya jadi makanan juga nih buat media, buat publik, buat saling Dan politik menyerang, juga. Dan politik buat saling juga. menyerang antara satu paslon dengan paslon yang lain. Nah, ini yang menarik. Sebenarnya, ini kalau dari ranah hukum sebenarnya media ketika menggoreng semacam itu bisa nggak sih di kasus hukum kan? Nah, ya. Iya kan? Moga Kak, Media. bisa Waduh. Kita bicara hukum ya. Iya. Kita bicara hukum. Kebetulan saya konsennya perdata. Gitu. Kalau yang saya tahu Pak, disclaimer saya tidak banyak tahu soal terkait hukum dan lain-lainnya. Kalau yang saya tahu, kalau misalkan itu tidak menjadi, biasanya kalau media itu kan tidak spesifik menyebut oknum atau nama atau instansi gitu. Kalau misalkan tidak spesifik, menurut saya itu tidak bisa dituntut karena kita tidak tahu siapa nih yang dibahas, siapa nih yang dipersoalkan di iklan atau berita ini gitu. Kalau menurut saya itu tidak bisa dikasuskan. Kecuali kalau misalkan kita sudah bukan kita ya, media sudah menyebutkan suatu nama, terus juga pendapat dan statement yang mungkin itu berbeda dari yang dikeluarkan oleh oknum itu baru bisa dikasuskan sebagai pencemaran nama baik biasanya. Gitu. Ini. Tapi memang kadang-kadang memang permainan media sih seru juga sih. Iya, betul. Yang ditunggu-tunggu juga. Soalnya orang-orang media juga orang-orang yang pinter. Iya sih, seperti saya. Pandai mengolah kata timeline gitu ya. Kalau dibilang pintar saya sih enggak sih, saya cuma pintar banget. Nambah-nambah lagi nih. Iya, kadang berita itu bisa viral cuman gara-gara judulnya, Pak. Iya, Judulnya, benar. iya, Benar. timelinenya. Padahal isinya, cuman gini. Iya, benar. Jadi bisa dikasuskan kalau misalnya dia menyebut secara spesifik ada nama tertentu, kasus tertentu gitu ya. Bisa. Tapi kan ada juga Dewan Pers itu, nanti perannya kayak gimana? Ini mungkin sedikit agak melebar-lebar ya. Dan mungkin teman-teman juga mengikuti kayak gitu. Kalau Dewan Pers itu ya mungkin lebih kepada soal-soal pelanggaran Kode etik. Etik lagi ya akhirnya ya. Kode etik. Kan pastinya ada kode etiknya juga tuh. Setiap pekerjaan itu kan ada kode etiknya. Kita tidak boleh melakukan apa, kita boleh melakukan apa. Tak kira kan seperti itu. Lebih concern ke kode etiknya aja. Iya. Ya, Pak. Iya sih, yang bisa melakukan. Tapi biasanya kalau media itu kalau ada yang mengadu. Oh iya. Deliknya aduan. Iya betul. Dia tidak bisa, katakanlah polisi menindak sendiri nggak bisa. Betul, pasti ada dulu Kalau yang tidak masuk ada gitu ya. dua. Maksudnya. Jadi misalkan ada pihak yang nggak terima nih, katakanlah. Tapi konyol juga sih, kalau ranahnya sudah diiris-iris sampai ke ranah politik itu susah juga sih. Iya kan? Akan jadi blunder juga biasanya. Iya. Biasanya begitu, ketika wah ini sudah dimainkan ke ranah politik, ya ini susah nih mau ngadu juga. Ya nanti beritanya jadi beda lagi. Iya betul. Beda perspektif, beda itu ya. Iya, beda pemilik media juga beda perspektif. Spesifik banget sih.
Baru jadi tahu nih. Iya, padahal media kan netral juga kayak hukum nih sebenarnya. Tapi ya Harusnya sih begitu. harusnya. Memang Apalagi kondisi harusnya. kondisi ideal itu memang ya kita mendambakan kondisi itu semua segala ideal gitu kan. Tapi kalau ideal banget ya kayaknya adu mendam aja sih dunia. Nggak seru. Nggak seru gitu. Gak ada bumbunya gitu. Idealis. Iya kan? Ya kan sama dengan hukum. Katakanlah menangani satu kasus, kadang-kadang kan perlu drama juga. Iya betul. Harus ada bumbunya biar menarik Iya kan? gitu. Iya kan? Contoh apa sih kasus hukum yang menarik di Pekalongan waktu itu? Saya harus spill dulu nih. Aku lupa. Apa sih kasus yang paling terbaru yang menarik buat teman-teman? Yang di Pekalongan. Mhm. Apa yang di Pekalongan? Kota atau kabupaten nih? Terserah sih. Tapi kayaknya nggak ada yang menarik ya. Kalau kemarin saya itu Pak, Apa? bukan nanganin ya, saya sedikit membaca terkait dengan kasus pelecehan seksual Yang terjadi di yang terjadi di Kabupaten Batang. Kebetulan saya kemarin Batang. baru magang ya, magang di Kejaksaan Batang ya. Aku hampir gimana gitu. Batang ya. Ini Batang ya. Oke, Batang. Saya membacanya yang di Kabupaten Batang. Jadi tolong ya digarisbawahi Iya. cetak tebel huruf Kabupaten miring. Batang. Jangan sampai ini jadi thumbnail. Thumbnail ya. Batang ya, Batang. Iya. Gimana tuh? Apa tuh cerita? menariknya tuh? Kasusnya tuh. Kebetulan saya melihat berkasnya itu bertumpuk-tumpuk dan banyak sekali. Saya menyoroti itu tuh pelakunya dari pondok pesantren, dari ustadz pondok pesantren. Oh ya Gitu. yang di daerah Batang atas ya. Betul. Itu saya sedikit apa ya? Kalau saya yang membaca itu kan agak Gimana? aneh gitu ya, karena dijabarkan jelas kejadiannya, tempatnya dan berapa jumlah. Itu berita. Itu bentuk berkas perkara. Berkas perkara. Iya, Ya, betul kalau belum. berkas perkara sih ya oke. Berkas perkara yang karena saya baru membaca itu semuanya itu belum selesai dari tahun kemarin, dan putusannya itu waktu itu saya keluar dari magang itu baru ada undangan masuk untuk putusan, jadi saya belum tahu putusannya berapa gitu. Cuman apa ya, karena harusnya kan Pekalongan itu kan kota santri ya Pak, tapi kok kenapa harus ada kasus pelecehan seksual di pondok pesantren pula. Jadi kayak harusnya itu jadi tempat yang paling aman buat kita para cewek dan santri-santri di sana ya. Tapi kok ternyata ada berita tersebut dan sampai kasusnya itu melejit itu. Iya. Dan dalihnya itu kemarin saya sempat menggarisbawahi ada perjanjian nikah, tapi ternyata itu tidak terjadi. Dan itu tuh jadi mohon maaf sedikit vulgar. Jadi pelaku itu waktu ada tindakan seperti itu, beliau itu bukan beliau ya, aku nggak mau menyebut beliau. Terlalu tinggi. Pelaku, ya? iya, dia pelakunya itu memberi uang sama korban 100 atau 200. Itu kan biasanya tuh saya sedikit lupa Pak. Kejadiannya itu ada di kantin, ada di kamar mandi, dan itu saya sedikit geram karena beliau itu berdalih harus nurut kepada guru gitu. Kayak kamu harus nurut kepada ustadzmu biar berkah hidupnya, dan tapi disalahgunakan sebagai kekerasan seksual atau pelecehan seksual tersebut gitu. Itu sedikit membuat geram sih untuk saya yang cewek ya. Iya. Zul, kamu yang cowok? Geram juga. Geram juga ya. Geram juga. Iya sih ya, gimana ya? Saya sih sempat juga ya istilahnya mencoba menyelidiki juga kasus itu sampai ke lapangan sana, ke lokasi. Karena kebetulan banyak teman-teman juga di sana yang di lokasi itu, di komunitas itu. Itu gimana tuh ceritanya gitu, saya tanya-tanya. Ya emang kayak gitu. Terus ini, itu kan dari kasusnya gitu kan. Kamu sendiri sebagai seorang perempuan melihat kasus semacam ini, sebenarnya undang-undang ataupun hukum itu memandang kasus seperti itu cukupkah memberikan perlindungan pada perempuan? Kalau yang saya lihat sih dari penanganan kasus tersebut ya Pak, cukup untuk korban, karena korban itu kan trauma berat dan pasti
butuh penanganan khusus. Untuk yang dari perspektif hukum yang saya lihat di kasus tersebut, itu tuh cukup untuk perlindungan korban, tapi karena saya belum melihat putusan yang diputus putusan yang diputus oleh hakim terkait dengan hukuman yang dijatuhkan ke pelaku, itu saya belum lihat. Jadi saya belum tahu nih, dan belum riset juga itu berapa tahun beliau diputus gitu. Karena tak kira untuk pelaku tersebut yang membuat trauma korban itu kan traumanya nggak bisa disembuhin 1 tahun 2 tahun, itu harus seumur hidup gitu. Dan itu biasanya itu masyarakat umum menyikapi pelecehan ini, itu tuh korban tuh menjadi aib gitu. Jadi tak kira banyak korban pelecehan yang tidak mau speak up karena mereka anggap itu aib gitu. Ini nih problem juga. Paradigma yang terjadi di masyarakat gitu. Bukan hanya di masyarakat ya, di institusi, Iya, semuanya institusi pendidikan, hampir semua. institusi apa. Tapi Iya. sebenarnya ada satu hal yang menarik ini, bahwasannya kalau misal kita lihat undang-undang yang ada itu undang-undang tindak pidana kekerasan seksual, itu kita juga harus bisa membedakan antara kekerasan dan juga pelecehan nih sebenarnya. Beda itu ya, kekerasan Ya, Apa sih bedanya? Sebenarnya beda nih. Kalau Beda. kekerasan itu lebih kepada tindakan yang sudah terjadi secara fisiknya, secara fisiknya. Dan kalau pelecehan itu ya kadang verbal dan non verbal. Ya pelecehan juga ada yang dilakukan secara fisik juga. Nah, tapi lebih seringnya itu pelecehan-pelecehan yang non verbal atau yang tidak dilakukan secara fisik. Nah, sebenarnya kalau semisal kekerasan seksual itu kan kalau kita seret ke ranah hukum itu sebenarnya gampang-gampang susah, malah justru lebih ke gampang kalau kekerasan seksual karena buktinya nyata. Buktinya ada, ini loh ada bukti kamu melakukan kekerasan kepada saya. Ya. Nah, tapi kalau yang pelecehan seksual itu sebenarnya kasus yang agak susah juga nih buat dibuktikan karena nggak ada buktinya. Dan seringnya tindak pelecehan seksual itu terjadi di tempat-tempat yang sepi, yang di situ tidak ada saksi, tidak ada orang lain yang melihat. Nah, hal inilah yang sebenarnya kalau menurut saya masih jadi hal yang perlu banget pemerintah perhatikan di dalam pembentukan sebuah undang-undang yang bagaimana caranya orang-orang korban pelecehan seksual ini dia bisa melaporkan walaupun tanpa adanya saksi dan tanpa adanya bukti. Itu masalah juga dong. Iya, masalah juga Dari karena sisi hukum positif kan tertolak. iya, dari sisi hukum positif tertolak. Nah itu, tapi kan realita yang terjadi orang-orang korban pelecehan seksual kan tidak semuanya ada buktinya dan tidak semuanya ada saksinya, ya kan? Tapi mereka dirugikan karena mereka sebagai korban. Terus cara pembuktiannya gimana? Nah itu susah juga cara pembuktiannya Iya kan? bagaimana. Betul. Karena bisa jadi ini juga ya, jebakan juga kalau Betul, bisa Bisa dan jadi fitnah ada juga juga kalau kasusnya nggak yang seperti itu. Ya kayak kasusnya Nabi Yusuf lah ya. Nah, ya. Ya kan Nabi Yusuf itu kan nggak ada saksi Betul. kan. Tapi kan ada bukti. Ya, baju yang robek Baju ya. yang robek. Nah, ini butuh ahli. Ya, ini dia butuh ahli yang benar-benar tahu persis bagaimana merekonstruksi kejadian dan macam-macam. Wah, itu rekonstruksinya bisa ke psikologi forensik segala macam. Iya, makanya forensik itu sekarang banyak loh. Ada forensik bahasa, linguistik, terus kemudian forensik apa lagi tuh banyak Iya. sekarang. Iya betul. Nah itu kayaknya seru juga tuh. Bidang-bidang keren tuh. Wah, saya mau dong jadi detektif gitu. Boleh dicoba, Pak. Ini kostumnya udah kayak detektif kostumnya. Ya menyesuaikan tema. Menyesuaikan tema. Oh ini temanya hukum, oke deh. Kurangnya ini aluf. Oh gitu ya. Wah, iya. Ini keren loh. Ini keren loh. Kalau ya memang sih aku juga kadang-kadang mikirnya gitu, Zul, bahwa nggak usah itulah. Contoh kasus yang lain kalau misalkan ini nih dalam penindakan kasus misalnya yang bakal rame nih ya, yang bakal rame itu nanti di pemilu itu ada serangan fajar. Iya. Money politik ya. Nah, money politik itu kan Bawaslu kan selalu berdalih bahwa kalau cuman laporan tanpa bukti, tanpa saksi nggak bisa kami tindak.
Susah kan? Iya, Iya, susah ya. susah. Ya kan? Sementara ya sampai kemudian ada tuh yang teman saya yang di Bawaslu itu sering ngomong bahwa ya di foto emang kita mau ngapain gitu ya. Kadang-kadang kejadian kayak gitu kan lewat begitu saja kan. Iya, betul. Susah kecuali ada CCTV gitu. Nah, lain perkara kalau semua sisi di Rumah. di setiap sisi di Pekalongan kota Dikasih itu ada CCTV. CCTV Wah. yang gelap yang terang gitu ya. Nggak aman sih akhirnya. Jadi kurang Merasa privacy ya. terawasi Iya, terus ya. Kita mau apa ngapa-ngapain susah dong. Jadi rikuh. Iya kan? Kurang privasi. Iya. Di satu Iya, sisi iya sih emang, tapi pengawasan penting gitu loh. Iya, Betul. Aha. Nah itu kasusnya sama seperti itu. Nah saya pernah ngusulin kalau misalkan cuma laporan aja deh, saya lihat itu kejadian tapi nggak sempet saya potret gitu. Ya nggak bisa. Terus kamu punya saksi? Nggak gitu. Saksinya saya sendiri. Melapor dan menjadi saksi ya. Nah, itu bisa nggak sih pelapor sekaligus jadi saksi gitu? Pelapor sekaligus jadi saksi. Kalau setauku sih lebih ke apa ya? Ya sebenarnya bisa-bisa juga pelapor jadi saksi. Malah justru itu bisa jadi saksi yang kunci juga karena dia melihat dan menyaksikan benar-benar apa realitanya yang terjadi. Tapi kalau semisal posisinya emang benar-benar dia yang melaporkan, yo itu lebih masuknya kepada apa kayak gini namanya? Sing antara penggugat dan tergugat ki. Lebih ke penggugatnya. Jadi ya itu lebih ke orang yang mengadukannya, bukan yang menjadi saksinya. Oh gitu ya. Karena biasanya kalau persidangan itu harus ada saksi minimal 1. Oh minimal 1. Harus itu ya. Harus. Harusnya sih iya Pak. Kalau nggak ada Bisa tidak ada, yang penting ada bukti Bukti, ya. lain semacam rekaman CCTV atau rekaman dari video atau apa gitu. Oh gitu ya. Karena memang pasalnya bunyinya barang siapa ya. Barang siapa? Iya kan? Barang siapa? Barang siapa? Ini barangnya siapa ini kan gitu. Nah, akhirnya jadi bukti gitu kan. Nah, oh siapanya itu kan bisa jadi saksi, bisa jadi korban, bisa jadi iya kan. betul, Nah, betul. barangnya yang jadi incaran gitu. Iya, betul. Jadi bukti. Oh gitu ya. Rumit juga ya ngomongin soal hukum ya sebenarnya. Iya, ya. rumit, Pak. rumit. Tapi sebenarnya yang tadi itu menarik tuh, yang soal money politik dia harus ada foto bukti. Soalnya kadang ketika sudah melihat terus difoto, terus setelah itu kan dia bisa berdalih lagi. Nah ini amplopnya nggak ada tulisan apa-apa kok. Iya. Amplopnya nggak ada gambar paslon siapa-siapa kok. Oh iya. Nah, itu kan bisa dalih lagi di situ, terus tarung lagi lah. Terus amplopnya juga isinya nggak ada. Kan sudah dibeliin, belanjain. Isinya gantungan kunci ya. Aduh, ampun Iya, deh iya. DJ. Ada aja dalihnya gitu Pak kalau iya, iya. dilaporkan gitu. Memang ada aja dalihnya. Ruwet ya sebenarnya. Bikin pusing sebenarnya. Tapi asik deh kayaknya deh. Bener gak sih? Iya, Kalian bener. ngerasain asik Asik, gak sih asik, belajar hukum itu? Iya, emang betul. Heeh. Asiknya di mana tuh? Asiknya lebih kepada praktek yang terjadi real di masyarakat ya. Kita harus bagaimana cara kita berdalih, bagaimana biar kita tidak terlihat apa ya, lebih ke kalau misal kita lihat nih ya, salah satu contoh pekerjaan hukum itu pengacara. Pengacara itu harus bisa membela siapa yang Klien-klien. kliennya, Iya. harus bisa membela siapa kliennya, entah itu kliennya yang sebenarnya bersalah ataupun tidak. Di situ tuh asiknya itu di situ. Kita bagaimana cara kita, ya sebenarnya bahasanya bukan membela orang yang Salah ya, tapi lebih kepada bagaimana caranya kita mencari sisi kebenaran dari tindakan yang dilakukan itu. Ya walaupun sebenarnya secara realnya ya tindakan itu emang salah, tapi kan pasti ada sesuatu hal yang bisa dibenarkan di situ. Nah dari situnya kita menelisik sesuatu yang tidak terduganya, itu yang asik sebenarnya kalau menurut saya sih. Oh gitu ya. Oh ambil contoh misalnya kasus pencurian gitu kan. Pencurian jelas salah, ya kan. Tapi si pengacara ini bisa berdalih bahwa kenapa dia mencuri itu menjadi alasan yang menjadi memperingan
hukuman bagi si pencuri itu. Iya, betul. Bantuan hukum kan gitu ya. Betul. Ah. Sebenarnya belum ada orang yang salah kalau di persidangan. Iya. Oh gitu. Iya, karena kita membuktikan apa yang bisa dibuktikan waktu itu. Karena bisa diputuskan salah kalau misalkan itu udah diputus hakim. Gitu. Jadi sebenarnya kalau di persidangan itu tidak ada yang namanya yang bersalah. Jadi pengacara Sebelum itu adanya putusan itu nggak ada orang yang salah. iya Adanya terdakwa. terdakwa dan Terdakwa. Ah. Before the law, apa? Equality before the law ya. Apa tuh? Jadi ya kesamaan hak sebelum adanya putusan begitu kan ya kira-kira. Nah, cuman kalau misalnya nih ngobrolin anak-anak muda gitu kan yang sekarang kita sama-sama tahu kita hidup di Indonesia yang banyak orang bilang negaranya adalah negara hukum gitu kan. Apakah anak-anak muda di Indonesia juga udah pada ngerti hukum atau justru hukum itu hanya apa ya eksklusif dipahami oleh anak-anak hukum aja yang kuliah hukum aja tuh gimana? Sebenarnya juga kalau anak-anak hukum juga nggak bisa dipastikan 100% dia tahu tentang semuanya soal Belum tentu hukum. ternyata juga Iya, ya? belum tentu. Apalagi hukum itu kan sifatnya berkembang terus nih seiring berjalannya waktu. Dan kadang asiknya juga sempat kemarin rame tentang KUHP yang baru itu, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru. Itu ya orang-orang yang dulu sebelum adanya KUHP yang baru yang ambil konsen di pidana. Iya. Yang dulu itu ya masih mempelajari KUHP yang dulu. Terus setelah KUHP yang baru itu disahkan, itu mereka langsung belajar ulang dari awal. Isi-isinya. Nah, itu asiknya di situ hukum itu emang seiring berjalannya waktu emang berkembang. Dinamis ya berarti ya. Dan update terus gitu ya. Update terus. Gitu. Seru juga ya. Ya, karena hukum itu ngomongin manusia sih sebenarnya. Ini nggak Iya, sih? betul. perilaku manusia. Perilaku manusia. secara Dan filosofis. perilaku manusia itu memang susah sih. Dan hukum tuh banyak Pak jenisnya. Ada hukum perdata pidana, hukum adat juga ada yang tidak tertulis. Gitu. Ini dia. Aku tertarik tuh sama hukum adat. Hukum adat. Selama ini kan boleh dibilang Indonesia ada karena ada masyarakat adat. Karena masyarakat adat jauh sebelum Indonesia ada sudah ada. Betul. Betul. Mereka juga punya sistem hukum sendiri, hukum adat. Nah, persoalannya adalah ketika Indonesia ada, karena seolah-olah, saya bilang seolah-olah ya, supaya ini tidak menjadi bisa blunder gitu. Seolah-olah hukum adat itu hilang dan akhirnya nggak diakui sebagai bagian dari hukum. Bener nggak sih gitu? Kalau menurut saya sih Pak, hukum adat itu masih ada di zaman sekarang karena mungkin untuk penerapannya aja sih. Kalau misalkan biasanya hukum adat itu bisa diterapkan di kampung terpencil atau mungkin kelurahan atau apa. Biasanya kalau di kampung teman saya di Padang itu udah masih kental hukum adatnya gitu. Mungkin karena kepercayaan masyarakat itu kan berbeda-beda. Betul. Juga hukum adat bisa diterapkan kalau misalkan di dalam lingkup masyarakat tersebut itu masih kental terkait dengan hukum-hukum itu gitu. Gitu ya. Iya. Ya soalnya kan kadang-kala hukum adat itu ada beberapa pasal katakanlah yang ya bukan bertentangan sih, tapi beda perspektif. Iya. Nah, Iya, itu beda perspektif lebih dengan hukum tepat nasional. gitu kan. Katakanlah misalkan kayak sabung ayam. Nah, di Bali itu sudah menjadi adat Iya. dan tidak menjadi sebuah ajang perjudian. Clear di Bali. Tapi hukum positif kita itu dianggap sebagai perjudian. Nah, itu gimana tuh? Jadi sebenarnya kalau Posisinya, semisal lihat proses perumusan hukum itu kan hukum itu kan otomatis caranya kalau semisal kita lihat dari definisi hukum itu cara untuk mengatur seseorang. Nah, kalau semisal kita lihat hukum itu diterapkan dalam lingkup nasional, otomatis bagaimana caranya kita mengatur antara satu orang dengan orang yang lain yang itu notabene-nya banyak sekali. Ya. Nah, itu yang sebenarnya bikin susah juga di dalam perumusan hukumnya. Bagaimana caranya kita membuat sebuah aturan yang dimana aturan itu sebenarnya di daerah ini dilumrahkan tapi di daerah ini beda. Nah, itu yang akhirnya sebenarnya masih jadi sesuatu hal yang asik juga di dalam merumuskan hukum-hukum seperti itu. Jadi artinya bahwa mengakomodir semua kepentingan juga Bukan suatu hal yang mudah. Iya, betul. Nah, makanya kemudian di Aceh akhirnya muncul hukum syariah. Iya, betul.
Itu menarik lagi itu. Tapi gimana ya? Ini sensi banget sih soal itu. Hukum itu selalu nggak sensi, sih? Pak. Ya, sensi banget bener. Karena urusannya dengan negara, ya kan? Betul. Dan aparat negara. Iya, betul. Kita salah ngomong aja bisa jadi persoalan. Nah, itu dia. Iya. Makanya kita juga hati-hati juga nih. Iya. Iya, kadang saya baru menyebutkan dari fakultas hukum pun orang-orang takut gitu. Maksudnya sebenarnya hukum tidak semenakutkan itu. Santai aja sih kalau misalkan kita bisa mengerti apa perspektif hukum dan apa yang ada terjadi di masyarakat gitu. Gitu sih. Kadang hukum itu masih jadi hal yang tabu di masyarakat. Kok bisa? Iya, karena apa ya? Kalau di daerah saya itu penerapan hukum itu masih kurang maksimal dan tak kira itu perlu adanya edukasi khusus dari pemerintah desa atau pemerintah yang setempat gitu. Karena untuk masyarakatnya sendiri paham hukum itu kan belum semuanya paham, apalagi masyarakat kita itu masih menganut apa ya? Bukan penganut hukum juga dan bukan mengikuti jalannya perkembangan hukum karena kemarin kan baru diperbarui karena ada teman saya Pak yang mengambil perspektif hukum yang tercatat di RKUHP yang lama dan diperbarui dan itu harus ngulang. Itu sempat jadi problematik semester tua ya. Semester tua di Fakultas Hukum sih. Ya ampun, karena ada update-update itu semoga aja tadi. tidak mengabadi ya. Gitu ya. Mahasiswa hukum. Aduh, gitu ya. Berarti emang masih ada banyak PR juga ya. Kalau misalnya kita mau sampai ke negara hukum, otomatis kan masyarakat juga harus mengerti melek tentang hukum gitu. Sementara tadi ketika ngomong dari fakultas hukum saja udah ada yang takut gitu Iya, kan. betul. Tapi anak-anak muda gimana? Pada takut nggak ngomongin hukum? Kalau kemarin saya sempat muncul live di teman saya, waktu mereka lagi bahas hukum, terus aku diam-diam ini ada anak hukum gitu kan. Sama aja Padahal dong. saya nggak mau ngapa-ngapain, saya cuman mau nyimak pembahasan mereka itu seperti apa, nggak mau terimbun juga, saya cuman mau nyimak gitu. Cuman kalau di anak muda sih sudah sedikit melek Pak, karena generasi Gen Z itu kan bisa mengakses apapun ya di internet, apalagi di TikTok biasanya itu ada edukasi-edukasi terkait hukum dan lain-lain. Iya. Tapi kadang anak muda itu kalau di TikTok ya, saya lihat di TikTok itu masih sedikit blunder kalau misalnya menjelaskan terkait dengan hukum dan kasus satu kasus gitu. Kadang mereka itu bukan kurang ya, mungkin ada sedikit referensi yang belum mereka baca jadi sedikit blunder waktu menjelaskan. Atau mungkin kurang berhati-hati kali Kurang ya. berhati-hati. Iya kan? Kurang berhati. Karena kadangkala, nah ini dia, kita kadangkala berpendapat itu terlalu sering untuk menggunakan perspektif pribadi, asumsi. Iya, asumsi argumentasi Ya kan? pribadi. Akhirnya ya mungkin karena bacaan kita masih kurang atau mungkin kita kurang cermat membaca, ya kan? Kalau saya mau ngomong soal ini ngeri juga sih sebenarnya. Seberapa besar sih sebenarnya? Tapi boleh sih aku tanyain dari perspektif teman-teman sebagai orang-orang atau yang belajar di hukum. Banyak orang mengatakan bahwa hukum di Indonesia itu banyak pasal karetnya. Sebenarnya peluang itu emang sebanyak itu, sebesar itu atau gimana sih? Silakan Izul. Lo dilempar ke aku nih. Takut dia takut. Karena di kata terakhir saya kan berhati-hati ya. Loh, sebenarnya kalau semisal kita bicara soal pasal karet ya, sebenarnya hal itu terjadi ya karena memang lagi-lagi kembali pada cara perumusan sebuah hukum itu memang bukan sesuatu hal yang mudah. Bagaimana caranya kita membuat sesuatu aturan yang itu bisa mengatur secara konkret orang boleh melakukan ini, tidak boleh melakukan ini. Itu bukan sesuatu perkara yang memang benar-benar bisa dilakukan secara singkat. Nah, terus adanya pasal-pasal karet itu tak kira itu perspektif dari masyarakat terhadap Perspektif, ya. kemunculan sesuatu produk hukum. Wah, ini menurut perspektif masyarakat golongan sini itu adalah pasal yang karet. Tapi menurut perspektif masyarakat yang lain itu bisa jadi pasal yang sudah konkret. Nah, hal itu juga yang sebenarnya masih menjadi PR kita bersama ya, saya sebagai seorang mahasiswa hukum, terus yang pakar-pakar hukum yang lainnya, yang tak kira hal itu memang perlu untuk kita cari solusi bareng-bareng nih. Bagaimana caranya kita membuat sebuah
produk hukum yang dimana itu adalah sebuah produk yang emang benar-benar konkret, bukan sebuah produk yang dikatakan karet bisa molor ke sana, bisa molor ke sini, bisa disalahgunakan. Nah, itu juga termasuk dari apa ya? Sebenarnya kalau sebuah produk hukum itu dikatakan sebagai seorang produk hukum yang karet, ya tak kira hal itu malah justru harusnya bisa dijadikan evaluasi para orang-orang yang membuat hukum. Oh, ini menurut golongan ini adalah produk yang karet. Berarti ini harus dibenarkan di bagian sisi ini, dikencangkan bagian sisi ini. Harusnya kan seperti itu. Ya. Iya sih. Aman ya ini ya. Terima kasih sih. Nggak aman pun nggak apa-apa sebenarnya sih. Nggak akan ada yang menuntut juga. Karena kita sedang ngobrol tentang perspektif. Kan? Betul. Iya, Nah, betul. ini dia. Perspektif itu kan pendapat pribadi ya, tidak pribadi. bisa disalahkan. Nah, kadangkala saya menemukan nih beberapa pasal yang katakanlah misalnya menggunakan kata, kan hukum itu kan bahasa kan sebenarnya. Iya, betul. Kata dapat itu yang bikin kadangkala jadi pasal itu jadi karet loh, jadi molor. Contohnya. Contoh. Misalkan dapat dikenai hukuman, dapat dikenai, berarti kan ada pengecualian atau ada kondisi yang membuat itu bisa juga tidak. Iya paham. Iya kan? Kan itu nggak tegas. Dapat itu nggak tegas. Ya, langsung aja. Barang siapa melakukan apa Dikenai. Maka dikenai gitu ya. dikenai. Sudah selesai. Tapi kan selalu ada, yaitu tadi perspektif dapat itu. Kata dapat proporsi apa ya istilahnya, proposisi dapat itu yang membuat akhirnya seolah-olah oh ini mungkin bisa. Nah disitulah sebenarnya. Tapi kalau kata dapat itu hilang, ini juga permasalahan. Karena akhirnya apa ya istilahnya pembelaan hukum terhadap terduga atau terdakwa ini juga jadi fatal dong. Iya kan? Iya, betul. Makanya bener tuh rumusannya, rumit memang. Iya, rumit. Iya kan? Katakanlah misalnya gini, barang siapa, kata barang siapa itu susah loh diterjemahin. Yang mau disasar itu barangnya atau siapanya? Iya, betul. Iya kan? Itu yang membuat kita bisa berdalih. Kita, aduh. Para Barang pengacara. siapa itu? Aku pernah tuh ngobrol-ngobrol sama anak-anak hukum. Pernah nggak sih kepikiran kenapa pasal hukum itu selalu ngomong barang siapa? Nggak ngomong aja langsung siapapun, nah misalnya, atau orang yang misalnya, kan sudah menunjuk gitu kan, sudah menunjuk. Tapi itu juga akan bertentangan dengan jurisprudensi yang kita yakini gitu kan, bahwa terduga tak bersalah itu asas terduga tak bersalah harus didahulukan gitu loh. Lah itu juga rumit ya. Rumit kan. Tapi Bahasa. asik. Bahasa loh, hukum itu bahasa loh. Iya, saya baru menyadari itu belakangan aja sih. Karena saya nggak pernah studi di hukum gitu. Kalau di hukum pernah. Sama siapa tuh? Sama istri. Karena pulang malam ya. Iya, terus gak dijatah. Bicara sarapan maksudnya. Iya, Iya. ampun deh. Iya, Seru iya. juga ya ternyata ya ngomongin soal hukum ya. Jadi bicara hukum ini banyak sekali unsur aspek yang kemudian juga terkait begitu ya. Wah, luar biasa. Nah, tapi dari sinilah sebenarnya akhirnya kita bisa nih apa ya istilahnya punya semacam satu poin yang penting ya, bahwa kita mesti sebagai warga negara, saya tidak akan menggunakan kata taat terhadap hukum, susah gitu kan menerapkannya. Tapi yang lebih penting adalah setiap tindakan yang kita lakukan atau setiap perilaku kita sebisa mungkin tidak mencederai gitu loh. Nggak usah tekan hukum lah. Mencederai hak orang lain, itu kayaknya sebenarnya dengan adanya rambu-rambu itu sebenarnya itu menjadi pengingat buat kita untuk jauh lebih berhati-hati dalam bertindak kayaknya. Gitu gak sih? Iya, betul. Kurang Setuju. lebih setuju. Aha. Karena kalau nggak begitu kan wah ya bisa kena tuh. Ya. Kalau istilahnya sudah
tindak kriminal kan sudah jelas, gitu kan? Betul. Tapi hal itu susah juga tuh kalau misal dikaitkan dengan isu-isu soal LGBT. Gimana nih? Aku pengen Waduh, tahu. Mencidrai. Seru, Jadi kan seru nih. intinya kalau misal kita hidup sama manusia itu ya yang penting kita tidak saling menciderai antara satu manusia dengan manusia yang lain. Ya. Aha. Tapi kalau misal isu-isu soal LGBT itu kan seringnya adalah aduh gini agak itu juga nih Sensitif ya ini ya. sensitif juga. Perspektif nggak apa-apa. Perspektif. Kalau Kan balik misal lagi, perspektif. LGBT itu lebih ke apa ya? Yang terjadi di Indonesia kan itu sebenarnya dilarang ya. Di Indonesia kan dilarang. Nah, tapi orang-orang yang penganutnya itu seringkali menjadikan seringkali berdalih bahwasannya ya yang penting aku tidak merugikan orang lain. Aku tidak merugikanmu sebagai orang yang kamu anggap dirimu itu normal dan aku menganggap bahwa diriku itu normal Oh, sebagai iya juga, penganut ya. LGBT. Misalnya seperti itu. Nah, itu sering banget dijadikan dalih, Dalih, ya. orang-orang LGBT atau para penganut LGBT yo. Sebenarnya bukan penganut ya, lebih kepada apa ya itu apa ya? LGBT ya? Pelaku. Praktisi, praktisi. Pelaku Kan aja. praktik gitu ya. Ya lebih ke itulah pokoknya Orang-orang itu sering itulah banget dijadikan dalih mereka buat Iya. yang penting aku tidak merugikan hidupmu, aku tidak mengganggu hidupmu. Lagi-lagi soal perspektif ya ini ya. Iya. Iya, cuman dalih tidak merugikan itu juga bisa diperpanjang itu. Dengan adanya dia dengan kampanye itu juga kadang-kadang nyempet-nyempetin Iya, mata betul. Iya sih. bagi sebagian kan. Aha. Itu dalih juga ya. Yaitu mengganggu bagi saya gitu kan bisa jadi kayak gitu akhirnya. Iya Wah, sih. ini soal Ini kuat-kuatan semua dalih. soal dalih. Oh gitu ya. Bolak-balik ke soal dalih ya. Berarti intinya hukum itu dalih gitu. Waduh. Konklusi yang sangat Dalih mana yang paling Ngaco kuat? nih ya. Aduh. Dalih mana yang lebih kuat gitu akhirnya. Tapi aku seneng loh menonton perdebatan orang-orang hukum. Kayak misalkan kita tahu di salah satu televisi ILC gitu kan. Iya. Itu kan orang-orang hukum kan yang bertempur itu kan seru juga. Artinya dari perspektif yang A, B, C, D, E. Sebenarnya kan mereka juga sama-sama paham, mereka sama-sama menguasai itu. Tapi kan mereka mengambil perspektif yang berbeda. Di situ yang kemudian akhirnya kita bisa mendewasa sebenarnya kalau kita mengambil pelajaran itu secara bijak sih, tidak langsung menjudge. Kadang-kala kan kita gitu ya, sukanya kan saya setuju nih sama perspektifnya yang ini nih, terus itu kok gitu, akhirnya gitu langsung sudah deh main judge gitu loh. aja ya. Like Kan and kita harus dislike. tahu di Iya. semua Waduh. posisi ya. Tapi hukum nggak boleh ya like and dislike ya. Tidak. Maksudnya tidak gimana maksudnya? Tidak boleh tidak. Waduh. Karena like and dislike ini kemarin sempat viral ya. Sempat viral karena apa ya? Karena misalkan waduh bawa paslon ini. Kalau misalkan kalian tidak senang dengan paslon tersebut ya silakan. Itu tak kira untuk perspektif saya. Saya mau mengawal itu dengan perspektif saya. Kalau menurut perspektif saya tidak dan tidak suka itu tidak bisa diterapkan di hukum menurut saya. Karena lagi-lagi soal kalau di tahun pemilu ini ya Pak, kalau lagi-lagi soal harusnya sih kita memilih pimpinan itu dengan tidak suka dan suka atau bukan soal suka atau tidak suka, tapi kita harus menelaah ke belakang gimana pimpinan itu bekerja sebelumnya, terus juga bukan calon pimpinan itu bersikap atau mungkin melihat prestasi-prestasi sebelumnya itu. Jadi mungkin lagi-lagi kita itu tidak bisa melihat calon pimpinan itu hanya dengan covernya aja, hanya dengan pencitraan aja. Karena tak kira hukum itu bukan hukum ya, politik itu terkait dengan pencitraan. Biasanya itu banyak nih kata-kata pejabat itu penuh dengan pencitraan. Tak kira itu pasti dan harus, karena citra seseorang itu, karena kita melihat orang itu dengan citra gitu. Karena betul. kita memilih paslon itu ya pasti dari citra gitu loh. Citra dia di media sosial, citra dia sehari-hari, atau citra dia memimpin di kepemimpinan sebelumnya gitu. Waduh. Oke. Tapi aku kalau melihat Citra dengan mata. Karena Citra cantik sih. Citra skolastika.
Oke, Tapi ini iya, ada yang betul, gabung betul, nih. Ini masih saya bacakan nih. Ada atensi dari pendengar kita di mana nih? Di Padosuki kayaknya nih. Aduh. Dari Pak Tasurun di Padosuki. Katanya gini nih, hukum berbelok-belok. Pemikiran bermanfaat untuk umat. Tentu tidak ada fanatik perbedaan, semuanya menduduki persamaan. Pemikiran untuk kepentingan bangsa dan negara, membangun masa depan anak bangsa. Lebih baik daripada Indonesia reformasi, parahnya semakin menjadi-jadi. Tentang sistem yang amburadul, khususnya di bidang hukum. Dalam pengamatan masyarakat awam, bukan masyarakat dari akademisi mungkin ya. Tulisannya ademis. Berarti adem banget ya. Penganut adem ya, gitu. Bisa menilai berjalannya hukum berbelok-belok tergantung arah kepentingan penguasa akan mengarahkan kemana. Biasanya mengarah pada lawan politik yang tidak sejalan dengan kebijakannya. Sumber permasalahan Indonesia tidak ada selesai-selesainya karena penguasa tidak menginginkan adanya oposisi. Padahal dengan adanya oposisi, bagian dari peran penting sebagai kontrol jalannya roda pemerintahan agar tidak terjadi penyimpangan dari tanggung jawab sebagai organisasi pemerintahan. Bertanggung jawab mengelola negara untuk memakmurkan kemakmuran rakyat dan sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 45. Kenapa tidak jelas arahnya Undang-Undang Dasar Negara 45 dan Pancasila? Hal tersebut seperti tidak menunjukkan sikap menghargai jasa-jasa para pendiri negara punya nama Indonesia, terbentuk NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Panjang banget ya. Terus ada yang nanya lagi nih dari Deruci Explore. Kalau ada hukum atas kasus yang diredam begitu aja, kita harus gimana menyikapinya? Maksudnya gimana nih? Ada kasus yang diredam. Terus cara kita menyikapinya gimana sebagai orang yang mungkin paham tentang hukum? kasus yang awalnya hype terus tenggelam gitu ya. Kalau menurut saya, biasanya kalau saya mengikuti suatu kasus itu saya selalu melihat dari sumber yang pasti tadi yang saya jelaskan di awal, karena banyak hoax yang bertebaran di media gitu. Termasuk kemarin itu, bukan kemarin ya, bulan-bulan lalu itu sempat hype kasus Verdi Sambo gitu. Itu kan awalnya hype banget, terus tiba-tiba redup gitu ya. Nah, cara mengatasinya gimana sih? Cara mengatasinya, tak kira kita harus mengikuti alur-alur persidangan dan alur-alur kasusnya gitu. Sampai mana kasusnya, update-nya seperti apa. Tak kira untuk melihat update-update tersebut itu kita bisa lihat dari banyak media, apalagi sekarang itu banyak Instagram dan TikTok influencernya itu yang membahas terkait dengan perkembangan kasus itu, yang tak kira kita bisa melihat dari perspektif anak muda juga tuh. Di influencer kan biasanya anak muda gitu Pak. Jadi kita bisa melihat dari siapa yang mengikuti dan siapa yang kita percayai gitu sih. Oke. Zul? Kalau menurut saya sih apa ya, kalau misal soal kasus-kasus yang diredam itu sebenarnya itu lebih kepada permainan masa aja ya. Betul. Bagaimana caranya sesuatu pihak di dalam mengendalikan sebuah elemen masyarakat. Sebenarnya kalau cara menyikapi kasus-kasus yang diredam itu ya, bagaimana caranya kita biar bisa tetap mengawal kasus itu. Mengawal dalam artian minimal kita tahu dulu lah alur kasusnya itu seperti apa. Seperti tadi yang diucapkan Kak Dia itu emang ada benarnya juga. Kita tahu dulu alur kasusnya sekarang sampai mana. Nah terus setelah kita tahu alur kasusnya sampai mana, terus kita amati di area sekitar masyarakat yang terjadi, bahwasanya kasus itu kok ternyata tenggelam atau redam. Nah itu kita harus bisa kayak semacam speak up ya, walaupun aku yakin speak upnya kita nggak akan kayak 100% didengar langsung oleh orang banyak, 100% berimpact pada orang banyak. Tak kira hal itu juga menjadi salah satu hal yang penting juga sebagai kita sebagai anak muda, bagaimana cara yang kita biar bisa mengawal sebuah kasus emang benar-benar sampai tuntas. Namun dibedakan juga nih antara kasus itu redam dan kasus itu emang benar-benar selesai. Betul. Ya, kalau kasus itu emang benar-benar sudah selesai ya emang sudah saatnya kasus itu redam.
Ya. Kalau emang udah selesai, emang sudah saatnya redam. Buat apa kita ingat-ingat kembali luka yang pernah terjadi? Yeah. Kita ambil saja hikmahnya, kita ambil apa yang seharusnya tidak kita lakukan. Paling tidak cukup tahu aja gitu Iya, ya. cukup tahu aja. Tapi biasanya tuh fenomena di Indonesia kita bisa meredam kasus itu dengan kasus yang lebih besar gitu. Siapa itu yang bilang? Perspektif saya pribadi. Saya baru mau tanya perspektif apa fakta? Ya pinter-pinternya ini aja sih. Enggak dah. Tolong. Aku nanti kena pasal jadi kena kasus. Cuman saya mau sedikit menarik yang tadi ya, kaitannya mana? dengan sesuatu yang sudah teredam gitu. Misalnya satu kasus sudah teredam. Nah, bagaimana dengan kasus yang sifatnya extraordinary kayak korupsi itu kan extraordinary gitu ya. Dan memang masyarakat Indonesia kan dikenal dengan masyarakat yang permisif gitu ya. Kalau udah selesai atau bahkan kalau memang sudah diredam dengan sengaja tadi pun kadang udah lupa aja gitu. Dan sekarang ini juga banyak gitu yang sudah rampung dari hukuman kasus korupsi itu yang kemudian muncul lagi ke publik, bahkan bicara politik dan seterusnya. Itu gimana menurut teman-teman? Kalau yang saya tahu kalau misalkan kasus korupsi itu biasanya ditangani di pidana khusus. Nah, yang mana lagi-lagi saya mau menceritakan soal saya magang di Kejaksaan Negeri Batang ya, Pak ya. Juga nih. Oke, senior nih. Waduh. Ya, jadi saya sempat ada obrolan sama Kasipidum, Kasipitsus, Bapak Kepala Seksi Pidana Khusus. Jadi kalau misalkan ada kasus korupsi itu emang jadi di Kejaksaan Negeri itu di Pitsus itu memang tidak ada anak magang karena beliau ini kan menangani kasus-kasus yang sifatnya itu harus rahasia kalau korupsi itu. Jadi tak kira untuk kasus-kasus yang khusus terkait dengan korupsi dan mungkin penyalahgunaan kode etik atau apapun itu mesti harus ditangani dari orang-orang yang emang concern di bidang tersebut di pidana khusus itu. Dan tak kira waktu saya tanya ke Pak Kasipitsus kenapa harus seperti itu, jadi kadang itu masyarakat itu banyak yang belum tahu atau belum mengerti adanya hukum yang hukuman korupsi atau apa itu biasanya itu masyarakat judge aja nih. Nah, untuk para praktisi mungkin itu lebih bukan mengganggu ya, kayak beda pendapat aja. Kalau misalkan praktisi itu kan biasanya perlu konsentrasi yang khusus untuk pidana-pidana khusus tersebut, korupsi dan lain-lain. Bahkan waktu saya bertanya terkait kenapa korupsi itu ditutupi. Kalau misalkan bukan pelakunya itu bukan orang-orang besar, kenapa ditutupi gitu? Karena kita butuh waktu dan perlu penanganan khusus. Emang harus ada penanganan khusus dan itu pun orang-orang yang sangat concern di bidang itu. Dan tak kira kasus yang lagi hype itu korupsi yang di apa Zul tadi kamu Zul tolong Zul. Tadi Zul sempat sedikit bahas tuh korupsi yang dilakukan oleh sempat ketemu di koran soal ketua KPK yang juga Firly. Iya Pak Firly ya. Firly Bahuri. Oh itu. Kenapa bisa ketua KPK itu korupsi Zul? Nah itu juga tuh jadi pertanyaan besar juga tuh sebagai kenapa hal itu bisa terjadi. Kita bukan polisi terus. Waduh. Ya kan Itu kalau sih- polisi kan mungkin bisa menyelidiki. Iya. Oh iya penyelidikan gitu. Ini kan butuh penyelidikan persoalannya dan kita nggak bisa menduga-duga. Ya kan? Bahaya juga tuh kalau itu. Bahaya Zul. Bahaya sih. Itu jangan diudarain. Nah, yang jadi persoalan kan kadang gini, kalau kasus korupsi kan sebenarnya yang dirugikan kan rakyat ya. Betul. Masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Korbannya adalah masyarakat. Masyarakat. Sebenarnya lebih besar ya. Iya. Oh, tapi kok bisa ya? Iya. Itu. Iya itulah dia. Kasus segede itu aja bisa dalam tanda kutip diredam. Ya kan? Apalagi kasusnya korbannya gitu kan. Lebih bisa lagi kan akhirnya. Betul. Iya kan? Iya Gitu kan? sih. Ya, tapi itulah tadi. Nah, itu dia. Wah. Tapi sebenarnya sebuah kasus baru sebuah kasus bisa dikatakan sebagai kasus itu ketika apa sih sebenarnya? Nah, dalam perspektif hukum
sebuah kasus bisa dikatakan sebagai sebuah kasus. Atau gini supaya lebih gampangnya, sebuah peristiwa kejadian bisa disebut sebagai kasus apabila dalam konteks hukum gimana tuh? Apabila satu itu melanggar undang-undang yang ada, hukum positif yang ada. Terus dua, apabila hal itu dilaporkan. Merugikan orang lain ya? Iya, merugikan orang lain. Merugikan orang lain dan itu dilaporkan ya? Iya. Oke, ini dia. Berarti belum bisa disebut kasus tuh. Kalau sebuah peristiwa kejadian nih, terus kemudian, oke, kita selesaikan secara kekeluargaan. Ya udah selesai ya. Betul. Belum bisa disebut sebagai kasus dong. Belum bisa disebut sebagai kasus. Tapi kalau kasus-kasus yang bukan sifatnya delik aduan gitu, yang itu kan juga bisa ada inisiatif dari penegak hukum untuk menindaknya, misalnya kasus kriminal gitu. Kasus juga kan? Iya ya. Iya, Oh ya, itu kan beda perkara. Perkaranya beda. Kalau delik aduan memang harus ada yang lapor. Yang lapor. Tapi kalau kejadian kriminal, katakanlah perampokan, Delik apa nyebutnya? Delik hukum atau apa sih? apa sih Selain istilahnya? delik aduan. Saya suka Istilahnya apa ya Kak ya? kalau saya nggak suka saya ngertinya cuma mendelik aja sih. Apa ya Kak ya? Aku agak lupa itu ya. Pak Harto tolong saya. Tolong di WA Pak, di Japri ya dia. Call friend ya, ini call dosen. 50-50 boleh kita call friend gitu ya. Ampun DJ ya. Aduh, Iya seru Pak. juga. Jadi kemarin itu LKMIV juga ada program kerja yang mana kita melihat sidang. Sidang di pengadilan negeri. Oh iya. Nah, nonton sidang gitu. Iya, ya? nonton sidang. Dan Gila, kebetulan keren tuh. waktu itu kita di sidang menandatangan saksi, dan kasusnya itu cukup membuat haru ya. Jadi kasusnya itu pembunuhan yang mana pengeroyokan anak muda dan korbannya itu sampai meninggal, tapi ibunya itu bisa memaafkan para korban dan tak kira itu bisa selesai karena kekeluargaan. Tapi karena itu sudah masuk tindak kriminal, itu tetap bisa diproses. Tapi mungkin karena adanya kelegowoan itu dari ibu seorang ibu kan, itu kan gelo banget Pak kalau misalkan anaknya itu sampai meninggal gitu ya. Dan ibunya itu udah legowo, mungkin itu bisa menjadi peringanan untuk para pelakunya gitu. Wah ya. Iya, tapi kan tetap berat ya. Pembunuhan itu tetap ya menghilangkan nyawa Kalau seorang. aku ya tetap nggak terima. Dan posisi sebagai penegak hukum di situ juga strike ya, yang kayak gitu yang harus ditindak dan diselesaikan. Iya betul. Cuma nanti kalau hakim gimana tuh memutuskannya? Akhirnya gimana tuh hasil keputusannya? Waktu itu kita hanya melihat di sidang saksi. Oh. Iya. Jadi para pelaku itu menghadirkan saksi juga, dan korbannya itu saksinya langsung dari ibu kandungnya. Oh, kalau saya jadi hakim nih misalnya nih, ini kan drama gitu kan, hakim bau gitu kan. Saya akan memberikan hukuman berat pada pelaku. Loh, kenapa? Karena ibunya aja terima. Wah, itu kan, iya kan? Wah, itu kan kemarahan paling puncak adalah ketika dia akhirnya ya sudah. Iya, kecewa gitu ya Iya kan. kan? Legowo tapi tetap ada yang membekas gitu ya karena kehilangan anak. Iya, dan itu menunjukkan rasa, dalam tanda kutip, itu menunjukkan bahwa saya tidak percaya amat dengan hukum. Secara simbolik itu loh. Secara simbolik ya. Karena paling yang ngono, mesti gitu betul, pikirnya. betul. Mau dituntut seperti apa, paling ya gitu. Ya sudah deh, gitu loh. Wah, saya sebagai hakim akan menunjukkan powerful di situ. Ya sudah, kalian harus saya hukum seberat-beratnya. Kecuali ketika ibunya, jangan Pak. Itu lain perkara lagi. Iya, betul. Ya. Tapi kan sebelum kata ya sudah itu kan pasti ada mediasi antara pelaku dan ibu korban. Nah, di situ kemungkinan kadang-kala di mediasi itu orang kecil Iya. ketika ketemu dengan orang-orang gede
Ya wis Pak. Pasrah aja ya Pak ya. Pokoknya pasrah bongkahan Pak, monggo kersa jenengan sing ngerti kan ngono kuwi. Kalau kemarin itu sempat adanya perjanjian antara pelaku dan ibu korban sih Pak, karena ada perjanjian tertulis dan mungkin ada ganti rugi yang harus diganti oleh pelaku. Dan waktu korban dimakamkan pun para pelaku ini sempat sempat nengok gitu loh. Berarti sebelum dilaporkan mungkin. Gitu. Sedih banget ya. Dramanya yakin menyayat hati banget tuh. Itu di Pekalongan Pak. Kapan kejadian? Apa kalau- sidangnya? Sidangnya itu kemarin September ya? Iya, September. Itu yang hari pertama ya. Iya, hari pertama. Wah, sebenarnya kalian berdua itu punya peluang untuk menuliskan catatan-catatan itu jadi buku cerita tuh. Cerita hukum. Nggak pernah Mantap. kepikiran kan bagaimana kemudian di sidang itu bisa jadi sebuah novel. Oh, yang menyayat-nyayat terus akhirnya jadi orang menyadari oh ternyata begini ya. Wah, itu. Wah itu bagus banget sih kalau bisa. Inspirasi sih itu. Keren. Jadi nanti kita harus ngikutin satu kasus sampai selesai kali ya. Iya. Ada banyak loh penulis-penulis yang hebat-hebat itu cerita-cerita detektif itu. Oh iya. Ya, dia biasanya ngikutin satu kasus terus sampai selesai sampai tuntas biasanya gitu. Nah, itu bisa jadi repertoar kalian sendiri untuk menuliskan perjalanan. Wih, keren banget tuh. Keren. Nggak banget usah sih. jadi pengacara, jadi penulis saja itu itu pasti laku tuh bukunya. Karena ngomongin soal hukum. Iya. Menarik ya Pak ya? Oke lah. Siap ya Zul ya. Tapi itu ada juga di Twitter emang dia sebagai polisi sih, dia polisi kalau nggak salah Kasat-Res atau apa ya, yang dia apa namanya, biasanya kalau ada tindak kriminal dia menangani itu. Kasat-Res ya, Kasat-Reskrim kalau nggak salah di satu daerah saya lupa. Tapi dia aktif menulis di Twitter itu, jadi kita ngerti banget bagaimana pola penanganan sebuah kasus ketika dia sampai akhirnya oke, ini aja kejadian segini, kayaknya jam segini ini udah bakal kebongkar nih. Intuisi dan feelingnya itu juga keren gitu, di situ diceritakan detail, dan itu asik sih. Kita sebagai masyarakat itu jadi tahu juga ternyata gini ya lika-likunya polisi menangani segala macam. Kayak di hukum ada kayak gitu, keren juga kayaknya. Saya belum nemu. Tapi kan kalau jaksa kan biasanya emang menulis di BAP ya Pak. Oh iya. Kalau BAP kan lebih ini ya. Sama-sama penulis juga itu. Iya, Sama menulis. konsumsinya di masyarakat pengadilan gitu. Betul, bukan masyarakat umum. Masyarakat umum. Kadang-kadang masyarakat juga butuh. Iya, sebagai edukasi tadi biar melek hukum juga ya. Betul. Salah satunya untuk bisa buat buku. Nah, Gitu itu ya. dia. Kapan mulainya nih nulis? Jadi peluang profesi baru kan. Nah, Karena edukasi nggak melulu soal seminar gitu ya Pak. iya. Bosan juga sih seminar ikut ngantuk. Terus terang gue kalau ikut seminar ngantuk. Kalau ngisi seminar, Waduh. Kalau ngisi seminar lain perkara ya. Ya kemarin sempat ketemu Pak Ribut gitu ya. KKW ya. Kalau ngisi seminar beda cerita ya. Beda Wah, pasti orientasi. lebih segar gitu kan. Ya. Masalah peserta ngantuk nggak masalah. Tapi pas giliran siapa ya? Sebelum aku presentasi tuh aku sempat ngantuk juga tuh di depan. Iya itu dosen hukum Pak. Iya, Pak Ihsan. Sempat aku pura-pura gambar aja padahal aku ngantuk. kita panitia juga ngantuk. Makanya aku akhirnya durasiku, aduh, ini durasinya udah kepanjangan nih. Ya udah aku durasi pendek aja deh gitu. Saya peserta juga ngantuk waktu itu. Oh, iya. Sudah menit 41 ternyata. Udah hampir 2 jam kita 2 jam ngobrol. hampir ya, jelang 2 jam. Nggak kerasa ya. Ternyata masih banyak sekali. Mungkin lain waktu kita sambung lagi untuk ngobrol tentang kasus-kasus yang lebih seru lagi tuh, kayaknya seru juga tuh. Lebih spesifik Iya. ya Pak. Spesifik. Kalau ini kan universal Ya ini masih permukaan ya, istilahnya supaya orang jadi tahu bahwa ternyata ternyata penting ya hukum itu diketahui, hukum itu istilahnya dipelajari gitu kan. Nah, Iya, dipahami sebagai masyarakat agar melek hukum ya. Betul. Tidak mudah dipermainkan oleh hukum. Iya, Orang-orang yang berdalih dengan hukum. betul.
Ya, aku nggak komen. Kalau gitu. Biar mereka aja deh yang closing dulu. Yuk closing statement deh dari kalian berdua. Dia dulu deh, biar nggak kopas. Oke. Closing untuk malam ini ya. Mungkin closing dari saya, teman-teman yang mungkin Gen Z ataupun masyarakat umum itu lebih aware lah sama hukum gitulah. Jadi karena apa ya, benar tadi yang dikatakan Bapak sebelahnya Pak Ribut. Mas Anto. Nama saya Anto. Iya, Mas Anto itu karena kita biar tidak dibohongi dan tidak dibodoh-bodohi oleh hukum gitu. Tak kira untuk saya yang menjadi mahasiswa hukum dan masih belajar hukum itu juga perlu, karena kadang mahasiswa hukum tuh sama sekali nggak aware gitu ya. Jadi kadang mahasiswa itu cuman butuh gelarnya aja, tidak dengan mempelajari dengan serius gitu. Mungkin teman-teman yang dari Fakultas Hukum Universitas Pekalongan ya, mungkin bisa lebih aware tentang kasus-kasus terkini, kasus-kasus aktual. Dan kita sebagai mahasiswa hukum harusnya kita juga menjadi garda terdepan untuk kasus-kasus yang belum terselesaikan gitu. Cukup. Oke. Mantap. Zal. Oke, kalau aku sih lebih menyoroti bagian sebagai anak mudanya ya. Dan sebagai anak muda, bahwa kalau misal kita lihat apa yang terjadi saat ini di tahun-tahun politik saat ini, di mana Gen Z itu jadi titik tombaknya keberhasilan, yang katanya memang mayoritas pemilih saat ini itu adalah generasi muda. Dan sebenarnya bukan hanya dari sisi politik saja, dari sisi semua lini yang terjadi di dalam masyarakat, ekonomi dan lain sebagainya, itu anak muda yang menjadi kunci sebenarnya. Nah, itulah kenapa kalau semisal kita bicara soal hukum, yaitu hukum itu bukan hanya wajib diketahui oleh orang-orang hukum saja, tapi kita sebagai anak muda, entah itu apapun kita sedang kuliah di jurusan apa, ataupun kita tidak berkuliah, kita sedang terjun langsung ke dalam masyarakat, kita emang harus paham apa itu hukum. Nah, itulah mungkin yang jadi pesan dari saya untuk anak-anak muda saat ini, bahwasanya kita sebagai anak muda tidak boleh diem saja. Kita harus berbicara ketika kita melihat sesuatu yang ada di depan mata kita itu sebagai sesuatu hal yang tidak benar. Seperti itu. Wah, yes, siap. Terima kasih, ini udah 1 jam lebih 45 menit kita Mantap berbincang. ya. Mantap ya. Saya sampai harus tahan nafas. Harus berhati-hati karena obrolannya tentang hukum ya. Iya, anak hukum harus tahu hukum, mana koridor yang boleh dan yang tidak gitu kan. Siap. Dan kawan, itu tadi ya perbincangan kita di Yes, Speak Up malam hari ini bersama 2 anak muda yang membincang tentang hukum. Luar biasa. Ada banyak sekali obrolan malam hari ini dan kita tidak perlu menyimpulkan ya. Oh enggak, jangan. Yang bikin kesimpulan yang dengerin Kita aja. kembalikanlah kepada Anda ya kawan-kawan. Pada nyatet nggak ya? Pada bikin resume nggak ya? Siapa tahu ini jadi tontonan bersama untuk mata kuliah gitu. Waduh. Nobar nanti di kelas. Enggak apa-apa, boleh aja kan, bagus. Betul. Artinya ternyata bisa ya. Karena kadang-kadang penyampaian kalau secara teoretis PPT itu kan kadang bosan. Iya, emang sih. Bukan kadang. Saya validasi itu. Ya udah ya, kita kembalikan kepada Anda kawan. Sejauh mana Anda mencerna, mudah-mudahan bermanfaat lah untuk menambah khasanah keilmuan kita bersama. Ketemu lagi di Youth Speak Up pekan depan dan silakan ribut dilanjutkan sampai jam 12 malam. Saya pamit undur diri dulu bersama dengan kedua anak muda malam hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi Youth Speak Up dari FM 91,2 Radio Kota Bandung. Sampai jumpa.